Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim Starkom Indonesia yang orang-orangnya luar biasa dan wabil khusus Ibu kita, Ibu Leni Marlina yang telah memberikan kesempatan. Salam perkenalan dari saya, Sugiartono, Manajer Halal Network Internasional, Owner Halal Mart Kepahyang. Kita akan sedikit sharing tentang empowering entrepreneur motivasi and karakteristik halal network internasional. Mengawali slide ini, nih, mari kita kenali diri kita. Siapa sih diri kita gitu? Nah, di mana kita berada saat ini? Atau apa sih yang saya lakukan saat ini? Apakah saya seorang mahasiswa, seorang tenaga pendidik, seorang pegawai? Nah, mari kita kenali dulu. Ini fungsinya untuk merancang plan kita selanjutnya. Oke, nah di sini juga Robert Kiyosaki sudah membagi tentang cash flow quadrant, tentang pekerjaan ya. Mungkin di sini udah umum ya disampaikan oleh banyak orang, tapi sini coba kita merefresh kembali. Di sini ada keadaan kiri dan keadaan kanan. Keadaan kirinya itu employee dan self-employee. Keadaan kanannya ada business owner dan investor. Employee itu kita memiliki suatu pekerjaan. Contohnya tadi itu tenaga pendidik, pegawai. Nah, itu kita mempunyai pekerjaan. Nah, biasanya orang kenalnya employee itu kita menukar waktu kita dengan uang. Nah, selanjutnya itu self-employee. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Contoh sederhananya itu pedagang. Yang mereka bekerja ya untuk diri mereka sendiri. Nah, kita beralih ke kuadran kanan, itu ada business owner dan investor. Di sini bisa dibilang taraf kehidupannya sudah bagus lah ya. Di sini rata-rata ingin nggak jadi seorang business owner. Nah, business owner nih, kita bekerjanya membangun sistem. Nah, setelah sistem itu terbangun, nah sistem itu nanti bakal bekerja untuk kita. Nah, di investor ini uang yang bekerja untuk kita. Sebenarnya beda tipis sih antara business owner dengan investor. Tentunya di taraf hidupnya yang sudah bisa dibilang baik. Oke. Selanjutnya, ini beririsan dengan cash flow kuadran Robert Kiyosaki. Nah, ini dia. Kira-kira posisi kita sekarang juga ada di mana? Kembali ke slide 1, 2, dan di sini ada slide 3-nya. Di sini yang pertama, uang kita banyak, tapi waktunya kurang. Di sini ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, banyak uangnya, tapi waktu untuk keluarganya tidak ada. Waktu untuk menikmati uangnya tidak ada. Nah, di yang kedua, ini uangnya minus, waktunya itu banyak. Ya kan, ini bisa dibilang orang yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Waktunya banyak, tapi uangnya belum banyak. Nah, di yang ketiga, ini uangnya minus, waktunya minus. Ada mungkin ya di sekitar kita yang kerjanya dari pagi sampai malam, ya cukup untuk memenuhi, uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dari hari ke hari saja. Nah, di yang keempat ini, uangnya sudah banyak, waktunya sudah banyak, bisa dibilang dari uang hasil kerjanya bisa dinikmatinya juga, waktunya banyak untuk keluarga, banyak untuk dirinya juga, uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang diinginkan adalah bisa didapatkan. Nah, kira-kira posisi kita ada di mana saat ini? Oke, dan mau yang di mana gitu? Kalau di 4 ini, itu arahnya tadi kalau Robert Kiyosaki itu di business owner dan investor. Oke, setelah dari sini sebenarnya kita sudah mempunyai kisi-kisinya dari dahulu. Tapi itulah, kita mau mengambilnya atau tidak. Nah, ini dia kisi-kisinya. Berniagalah. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Hadis riwayat Ahmad. Ya kan? Nah, kisi-kisi ini sebenarnya menjadi acuan yang sangat penting untuk kita beraktivitas. Ya kan? 9
9 dari pintu rezeki teman-teman itu adalah dalam berniaga. Karena itu kita diajarkan ya, diajarkan atau belajar lah ya, belajar lebih tepatnya tentang perniagaan. Oke, tertarik tidak? Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, saya selanjutnya ini ya, biasa aja kok gitu. Apakah kita masih mau bertahan di posisi sekarang? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Silahkan jawab dari teman-teman sendiri, kira-kira. Nih, teman-teman punya mimpi. Apakah setiap kita pemimpin? Setiap kita pastilah punya mimpi besar ya, punya keinginan yang besar, ya kan? Tentunya mimpi itu harus diwujudkan dong, ya. Nah, pemimpin. Setiap diri kita ini adalah seorang pemimpin, ya kan? Memimpin untuk dirinya sendiri. Apa sih beda pemimpin sama pemimpin? Apa kita cuma seorang pemimpin? Atau kita mau jadi seorang pemimpin? Dan apa yang membedakan kita? Sederhananya itu ada di huruf N. Beda pemimpin sama pemimpin ada di huruf N. Tapi N ini sangat mendalam, teman-teman. N-nya yang pertama itu nawa itu yang membedakan. Niatnya apa? Yang kedua nilai moral. Yang ketiga nalar yang luas. Yang keempat networking. Kita harus mempunyai jaringan yang luas. Ya, membangun persaudaraan yang luas. Yang kelima itu nyali, bernyali tidak kitanya. Nah, di sini ada bedanya pedagang dengan pengusaha, ya kan? Tadi ada bedanya self-employee dan business owner. Nah, di sini bedanya yang pertama bekerja sendiri. Seorang pedagang itu bekerja sendiri, sedangkan pengusaha bekerjanya dengan sistem karena kita membangun sistem. Kedua, tidak bisa ditinggal, bergantung pada diri sendiri, sedangkan pengusaha bekerja dengan sistem. Ketiga, fokus pada penjualan, sedangkan pengusaha fokus pada marketing dan networking, membesarkan pasar, meluaskan jaringan. Keempat, berorientasi pada target penjualan harian kalau seorang pedagang. Kalau pengusaha, orientasinya pada pelayanan dan review kepuasan pelanggan, karena mereka berpikir kita berhubungan dengan seseorang itu tidak satu dua kali saja, dan bagaimana cara seorang itu bisa menjadi pelanggan yang loyal kepada kita. Selanjutnya, umumnya hanya memiliki target harian, tidak memiliki visi besar tanpa strategi untuk masa depan. Sedangkan pengusaha memerlukan target, proyeksi masa depan untuk kejelasan planning, target, dan strategi yang akan dibuat. Selanjutnya, pedagang hampir tidak membutuhkan mentor, sedangkan pengusaha sangat membutuhkan mentor. Karena kebanyakan usaha yang gagal itu tidak memiliki mentor, ketika terbentur masalah, ya tidak tahu mau konsultasi, mau bertanya kepada siapa. Jadi, kalau kita punya mentor, ada tempat kita untuk bertanya, memecahkan masalah kita. Selanjutnya, pendapatan tergantung pada usia produktif dan kondisi fisik. Nah, di sini pertanyaannya gimana kalau kita sedang sakit? Tentunya tak berdagang kita dan tidak menghasilkan pendapatan. Sedangkan pengusaha, pendapatan berpotensi berkembang melebihi usia karena yang kita bangun itu adalah sistem. Nah, ke-8 hampir tidak membuat daftar nama pembeli produk. Misalnya. Kalau pengusaha, sangat perlu membuat daftar nama karena untuk memfollow up di pelayanan, review kepuasan tadinya. Ke-9, berbatas area wilayah, sedangkan pengusaha membuka pasar seluas-luasnya tidak berbataskan wilayah. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, next, selanjutnya. Ini loh, kriteria bisnis yang ideal. Idealnya kita lakukan pada saat ini. Modalnya kecil, tidak perlu menggunakan modal yang besar. Ataupun ya, untuk awal ini, kita mulai dari mana kita berada saat ini. Contohnya dari rumah. Ya, kita mulai bisnisnya dari rumah. Jangan menyewa ruko dulu. Karena kita masih membangun pasar kita. Ya, modalnya kecil. Selanjutnya itu resikonya kecil. Resiko kecil ini apa? Ya, kita membangun usaha yang dibutuhkan oleh semua orang. Ya, yang dibutuhkan semua orang, contohnya ini di bidang kesehatan. Setiap orang itu pasti membutuhkan sehat untuk menjalankan aktivitas.
Ya, selanjutnya ini contoh kebutuhannya yang diperlukan orang lagi di bagian rumah, toileter. Contoh sederhananya ya, di bagian toileter itu contoh pasta gigi, sabun. Setiap pagi orang gosok gigi enggak? Ya kan? Setiap orang mandi pakai sabun enggak? Nah, di sana kita ambil perannya. Selanjutnya mudah ditiru. Kita jangan pelit dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, sebarkan seluas-luasnya, bagi sebanyak-banyaknya. Karena ya berbagilah yang baik-baik selama kita hidup di dunia ini. Semoga itu menjadi amalan ketika kita menutup usia nantinya. Selanjutnya ada mentor. Nah, mentor tadi yang tempat kita untuk konsultasi, bertanya, berbagi cerita, memecahkan masalah. Murah tapi tidak murahan. Ya kan? Nih, kok cuman bawa pasta gigi kemana-mana, bawa sabun kemana-mana. Kalau satu RT, satu RW, satu kelurahan beli pasta gigi, beli sabun sama kita, luar biasa nggak tuh? Keren nggak tuh? Dengan tentunya dengan kualitas yang premium. Selanjutnya, tidak mengganggu aktivitas rutin. Contohnya seorang mahasiswa, seorang tenaga pendidik, seorang karyawan, ya tidak mengganggu aktivitas rutin, bisa dibarengi, gitu. Ya, mensupport untuk rutinitas yang utama saat ini. Dan selanjutnya full IT support, karena kita berada di zaman 4.0. Oke, ini sangat luar biasa kan kriteria bisnis. Nah, jika lo ingin kriteria ini, nah komunitas saya sangat terbuka untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman semua. Nah, ini dia yang sangat, ya bisa dibilang dilema lah untuk kita semua ya. Indonesia dilanda badai pengangguran dan kemiskinan ekstrim. Ini berdasarkan data BPS pada Februari 2021. Berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, ini sangat ini mengalami peningkatan, dan ini jumlahnya yang fantastis. Dan apa solusinya? Yaitu tadi, kita membangun semangat entrepreneur melalui HNI sebagai solusinya, dan kita berkolaborasi dengan UMKM. Dan ini tergantung lagi kepada teman-teman, mau mengambil bagian atau tidak, ya kan? Menjadi bagian perjuangan atau tidak. Setiap kita punya mimpi. HNI HPAI pun punya mimpi. Mimpi besarnya adalah dari Indonesia untuk dunia. Kapan lagi, ya kan? Kapan lagi produk asli Indonesia itu dirasakan manfaatnya untuk dunia? Dan siapa yang menggerakkannya? Ya kita sebagai orang-orang Indonesia yang menyebarluaskan pasar dari Indonesia untuk dunia. Luar biasa nggak tuh? Mau ngambil bagiannya nggak tuh? Iya, silakan. Nanti teman-teman mulai mempunyai keputusan dan pilihan. Nih, ada loh peluang suksesnya 5S yang dikenal di komunitas saya, HNI HPAI. Yang pertama, selamat. Tentunya kita bekerja sekarang itu untuk keselamatan di dunia maupun tabungan kita nanti di akhirat. Selanjutnya, sehat. Di sini nanti kita diajarin juga tentang Tibun Nabawi, kesehatan ala Rasulullah SAW. Smart, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang cerdas gitu. Selanjutnya sejahtera, tentunya kita berusaha ini ya untuk kesejahteraan kita, sejahtera dulu kita, ya kan. Tentunya itu yang ingin kita capai. Selanjutnya saudara, memperbanyak silaturahmi, meningkatkan kualitas usia kita. Selanjutnya, hidup ini penuh pilihan teman-teman semua. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, ya kan. Peluang besar ini mau diambil atau dibiarkan begitu saja, itu menjadi pilihan dari teman-teman semuanya. Mau memberikan solusi atau menjadi penambah, ya menjadi penambah dilema Indonesia. Kalau saran saya ya jadilah solusi. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terima kasih banyak. Salam sukses dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.